Halo semuanya, perkenalkan nama aku Widya Destianingrum, mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, aku akan bercerita mengenai perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Aku sendiri sudah mengenyam pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi. Pas aku SD nih, aku sudah merasakan penerapan kurikulum KTSP pada saat itu. Kemudian aku sudah SMP juga, dan sampai SMA, aku SMA tuh sudah merasakan penerapan kurikulum 2013 atau Kurtilas namanya pada saat itu. Lalu pas aku di perguruan tinggi, aku meneliti untuk tugas akhirku skripsi mengenai pembelajaran di kurikulum Merdeka pada tahun itu. Teman-teman, perjalanan pendidikan di Indonesia pasti memiliki penyesuaian-penyesuaian tersendiri terkait kebutuhan dan perkembangan zaman. Perubahan-perubahan ini menciptakan dinamika pendidikan yang terus berkembang, menjawab tantangan dan aspirasi masyarakat. Faktor perubahan pendidikan nasional di Indonesia dapat terjadi karena pengaruh kolonialisme, nasionalisme, sosial ekonomi, inovasi dan reformasi, serta globalisasi dan teknologi. Perkembangan perjalanan pendidikan Indonesia sudah dimulai sejak zaman prasejarah, Hindu-Buddha, kolonial, dan masa sekarang. Pada era sebelum kemerdekaan, pendidikan pertama kali diselenggarakan oleh bangsa Portugis. Sistem pendidikan Portugis ini modern dan memperkenalkan alfabet Latin. Masa bangsa Portugis tidak berlangsung lama karena digantikan oleh bangsa Belanda. Bangsa Belanda mendirikan sekolah-sekolah distrik untuk calon pegawai negeri dan sekolah guru. Selanjutnya, sekolah Kartini didirikan, yang menandai munculnya pembebasan wanita dan kesetaraan gender dalam pendidikan. Akhirnya, sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro hadir. Ki Hajar Dewantoro mendirikan sekolah taman siswa untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama dan hak-hak kepada penduduk asli yang tidak memiliki hak yang sama seperti priayi atau orang Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah proses memanusiakan individu, membebaskannya dalam segala aspek kehidupan baik fisik, mental, dan spiritual. Ki Hajar Dewantoro juga menyarankan agar anak-anak dididik sesuai dengan tatanan alam dan semangat zaman. Tatanan alam menggambarkan konten dan bentuk kondisi lingkungan, sedangkan semangat zaman merujuk pada pendidikan dan instruksi yang sesuai dengan era agar anak-anak dapat sejalan dengan perkembangan zaman. Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan terkait kurikulum setiap tahun. Pertama kali sejak Indonesia merdeka, penerapan kurikulum dimulai dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Kemudian, hingga saat ini, pendidikan di Indonesia telah menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka belajar bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Adanya kebutuhan dan perkembangan zaman pasti akan mengalami perubahan-perubahan di dalam pendidikan. Tentunya, seorang guru harus beradaptasi dan terus belajar mengenai perubahan-perubahan pendidikan di Indonesia untuk ikut serta membangun pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Sekian cerita mengenai perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Saya Widya Destianingrum, pamit undur diri. Sampai jumpa!